Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Guys, Islam bicara tentang segala sumber hukum. Tentu saja Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, kias. Itu saja. Sebenarnya kalau kita pelajari guys ya, masih ada. Cuma ada ulama yang berbeda pandangan. Ada ulama yang membatasi hanya sampai kepada Al-Quran dan hadis. Tapi fakta menunjukkan ternyata Al-Quran, hadis tidak memadai untuk menjawab semua tantangan zaman. Kenapa? Karena hal tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sendiri. Coba ya, jaminan bahwa Al-Quran mampu menjawab segala tantangan zaman sampai dunia kiamat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat menyatakan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Arti sempurna apa? Dia sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai furqan. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Menjadi pembeda yang hak dengan yang batil selama dunia terkembang sampai kiamat. Dia akan menjawab semua tantangan itu. Tapi Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi itu berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, penyempurna. Atau katakanlah sempurnanya Al-Quran itu bukan hanya letter ayat-ayatnya hanya ada di dalam satu mushaf. Jangan salah juga, ada Al-Quran yang tidak tertulis di dalam mushaf. Namanya hadits qudsi. Nabi Muhammad ketika menyampaikan petunjuk-petunjuknya, menjelaskan tentang bagaimana apa dan bagaimana yang dimaksud di dalam Al-Quran tentang firman-firman Allah, Allah menjamin bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu juga merupakan apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah apa? Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengatakan sesuatu kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi seakan-akan seolah-olah ucapan Nabi Muhammad itu juga merupakan firman. Bedanya, kalau firman yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril yang membunyikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau apa yang diwahyukan langsung, itu bisa saja batinnya. Ya. Kalau pakai bahasa modern, apa limbik, apa neokorteksnya yang menerima, atau jiwanya, dadanya yang menerima. Dan Nabi Muhammad itu jujur. Kalau itu memang merupakan firman Allah, dia bilang ini memang firman Allah. Kalau dia ingin mengatakan bahwa apakah ini firman Allah atau bukan, dia mengatakan ini bukan firman Allah, ini pendapatku. Apa buktinya? Pada waktu akan terjadi perang Khandaq, perang Parit. Nabi Muhammad bersama sahabat sedang memprediksi, memperkirakan di mana yang cocok benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu dibuat dalam bentuk parit besar. Tempat sudah ditunjuk. Tapi kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat ini merupakan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak, ini hanya pendapatku." Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu bolehkah aku menyampaikan pendapatku juga?"
Boleh, silakan. Ya Rasulullah, kalau kita buat di sini benteng, terjadilah perang dan disinilah pertahanan kita. Kemungkinan kita akan kewalahan. Kenapa? Karena di sini miskin sumber air. Di dalam perang kita butuh ransum, butuh air, butuh makanan. Berhari-hari kita akan perang. Mungkin berminggu-minggu, bahkan mungkin bisa berbulan. Bagaimana kalau kita tidak punya persiapan, persediaan air? Benar juga. Jadi di mana? Di sana ya Rasulullah. Di sana sumber airnya banyak. Maka dipilihlah tempat itu. Nah, itu dia. Lalu kemudian ketika akan menghadapi panen kurma, Rasulullah berdialog, berjumpa dengan para petani kurma. Dan Rasulullah memberikan arahan. Dan arahan itu diikuti oleh petani. Petani mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW bagaimana cara penyerbukan bunga pada buah kurma. Ternyata arahan Nabi Muhammad itu tidak tepat. Bukan kurang tepat, tidak tepat. Kenapa? Gagal panen kurma. Sehingga Rasulullah mengatakan, kamu lebih tahu sebenarnya tentang urusan duniamu. Nah, Rasulullah jujur, dia enggak, kalau zaman sekarang orang bilang apa ya, enggak ngeyel dia. Kan ada orang kan kalau sudah salah malah bela-bela diri. Enggak, Nabi Muhammad jujur saja. Kamu lebih tahu sebenarnya tentang urusan duniamu. Jadi Rasulullah itu, kalau kita pakai diksi, pembuktian, terbuktilah bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya memang ummi, tidak tahu tulis baca, dan dia sebenarnya nggak banyak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia cerdas itu dicerdaskan oleh Allah. Apakah untuk persiapan jangka panjang cerdasnya, atau menengah, atau hanya pada saat itu? Itu rahasia Allah kepada nabinya. Nah, oke. Kemudian pernah terjadi dialog antara Mu'az bin Jabal dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika itu mau mengangkat Mu'az bin Jabal sebagai gubernur. Rasulullah mengatakan, wahai, ini seperti fit on proper test ya, tapi modelnya zaman dulu lah. Hai Mu'az, kau akan jadi gubernur. Dengan apa engkau akan memerintah rakyat di dalam negerimu? Mu'az mengatakan, aku akan berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran tidak menyediakan jawaban untuk itu? Aku akan berpedoman kepada sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Nah, lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika di dalam Al-Quran, di dalam sunnahku itu tidak kau temukan jawabannya? Ini jawaban cerdasnya. Aku akan berijtihad. Nah, kata ijtihad di sini ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Kau cerdas. Sodakta, kau benar. Itu cara yang sangat indah sekali. Apa artinya? Artinya bahwa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat salafus soleh itu menjadi sumber hukum juga. Ya, kita tahu ada 4 khalifah sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sahabat yang lain. Kalau Rasulullah tidak melarang apa yang mereka lakukan, maka itu menjadi dasar hukum juga untuk diikuti. Kalau Rasulullah melarang, berarti kita juga tidak boleh melakukan hal yang dilarang itu. Inilah kesempurnaannya. Lalu masa kekhalifahan habis, sahabat salafus soleh habis. Bagaimana dengan kita? Kesempurnaan Islam luar biasa. Apa kata Rasulullah? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Selama mereka berada di jalan yang lurus, on the track terhadap Quran dan Sunnah. Apabila aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul, kamu tidak akan tersesat sesudahku selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Inilah sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma ulama. Ijma ulama itu termasuk tadi yang terakhir, ya kan? Al-ulama warasatul anbiya. Kemudian qiyas. Ada lagi, ada qaul sahabi, ada urf, ada sar'um, mangqoblana, dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan lain insya Allah akan kita kupas. Guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.